Kalau belakangan ini Anda buka media sosial, kemungkinan besar Anda pernah lihat video ini. Seekor penguin berjalan sendirian, menjauh dari kawanannya, menuju cakrawala es yang sepi. Tapi ini bukan sekedar video penguin biasa. Kita lagi menyaksikan lahirnya sebuah ikon global baru. Ikon untuk perasaan yang jujur aja kita semua kenal. Tapi pertanyaannya, kenapa satu penguin yang kelihatannya nyasar ini bisa relate banget buat jutaan orang di seluruh dunia? Kenapa pas kita lihat, rasanya kayak ngelihat diri sendiri di cermin? Nah, di sini kita bakal bedah fenomenanya. Oke, kita mulai dari julukannya dulu ya. Dia ini dapat julukan penguin nihilis. Kenapa? Karena dia jadi simbol buat kelelahan mental, buat burnout yang kayaknya lagi dirasain banyak orang di seluruh dunia. Jadi ini tuh bukan sekedar meme lucu-lucuan, tapi cerminan perasaan kita bareng-bareng. Dan yang bikin makin menarik, video ini tuh sebenarnya udah lama banget loh. Udah ada hampir 2 dekade. Tapi entah kenapa justru di tahun 2026 ini dia meledak. Dan ledakannya ini yang mengubahnya jadi fenomena budaya yang rasanya nggak bisa kita hindari lagi. Jadi, kenapa harus sekarang? Kenapa viralnya baru di tahun ini? Ternyata, ada beberapa alasan kuat di balik perfect timingnya ini. Setidaknya ada 3 pendorong utamanya nih. Yang pertama soal burnout kolektif. Ya kan? Di dunia yang serba ngebut ini, ngelihat penguin yang kayak resign dari semuanya itu jadi metafora yang pas banget. Terus yang kedua, estetikanya juga nyambung sama tren nihilist core, perasaan pasrah yang tenang gitu. Nah, yang ketiga, ini juga penting, komunitas kripto ikut ngadopsi narasi ini. Mereka bahkan bikin meme coin sendiri yang pastinya bikin penyebarannya makin kencang. Nah, ini dia nih inti perasaannya. Ini bukan soal sedih yang heboh, bukan juga marah-marah, tapi lebih ke perasaan pasrah yang diam-diam. Kayak ada bisikan di dalam diri yang bilang, udahlah, capek. Oke, sekarang yuk kita coba telusuri asal-usul klip legendaris ini. Karena ini penting banget. Ini bukan video editan, bukan juga buatan AI. Ternyata klip ini diambil dari sebuah film dokumenter tahun 2007. Judulnya Encounters at the End of the World. Dan sutradaranya itu bukan main-main loh, Werner Herzog. Fakta kalau ini adalah rekaman asli dari seorang sutradara legendaris, jelas ngasih bobot yang beda ke video ini. Jadi di film itu, ada satu adegan yang kuat banget. Kamera ngerekam seekor penguin Adelie yang entah kenapa tiba-tiba berhenti. Dia lalu putar balik dan jalan ngejauhin laut. Padahal semua teman-temannya di koloni lagi jalan ke arah laut buat cari makan. Dia malah ke arah sebaliknya. Dan di momen itu, Werner Herzog sebagai narator ngasih komentar yang wah ngena banget. Dia bilang, penguin itu jalan lurus ke arah pegunungan menuju kematian yang pasti. Tapi pertanyaannya lagi, apa benar penguin ini secara sadar milih takdirnya? Coba kita geser dulu dari interpretasi kita sebagai manusia dan lihat apa kata sains soal perilaku aneh ini. Kalau dari sisi ilmiah, kondisi ini namanya disorientasi. Jadi ini bukan soal pilihan hidup atau filsafat ya. Ini murni kondisi biologis. Simpelnya kompas di dalam tubuh penguin itu lagi rusak. Jadi kita punya 2 sudut pandang yang beda banget di sini kan? Di satu sisi, ada interpretasi kita, manusia. Kita melihatnya sebagai simbol pasrah, burnout, nihilisme, menyerah. Tapi di sisi lain, ada fakta ilmiahnya. Ini cuma disorientasi, gangguan navigasi, fungsi instingnya lagi nggak beres. Para peneliti ngejelasin begini. Penguin itu kan navigasinya pakai matahari sama medan magnet bumi. Nah, kalau sistem itu keganggu, ya udah mereka bisa benar-benar kehilangan arah. Penting buat dicatat, dia itu nggak lagi lari dari predator atau apa. Dia benar-benar cuma salah jalan. Dan ada satu detail lagi yang makin negasin kondisinya. Para peneliti di sana bilang, bahkan kalau mereka coba putar balik badan si penguin, dia bakal langsung balik lagi ngadep ke gunung dan lanjut jalan. Jadi, disorientasinya emang udah parah banget, udah nggak bisa ditolong. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu kesimpulan. Fenomena viral ini ternyata ceritanya bukan lagi soal si penguin, tapi soal kita. Dia itu udah jadi semacam cermin yang mantulin kondisi kita sekarang. Dan inilah inti dari semuanya. Penguin itu secara biologis mungkin cuma tersesat, tapi buat kita dia jadi semacam layar kosong, kanvas putih di mana kita semua numpahin perasaan lelah kita, frustrasi kita, dan keinginan kita buat ya kabur sejenak dari semua tekanan.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Waktu kita ngelihat penguin itu jalan sendirian, dan kita ngerasa relate banget, sebenarnya siapa yang lagi tersesat? Penguin itu? Atau jangan-jangan kita?